grow up so fast. Ini yang salah satu contoh aku bilang kayak tadi, pengembangan diri yang mungkin bukan hanya di tempat kerja. Mhm. Ya Value. harus apa ya? Give more effort, give more time, give more energy. Dan jangan stuck di itu aja. Iya. Karena mungkin beberapa orang akan melihat as the barista kehidupannya akan menjanjikan seperti apa. Mungkin banyak, ada beberapa yang tanya, aku nggak tahu sih. Tapi dengan kamu sudah membuka hal yang seperti ini, ya minimal kamu improve tuh. Kamu sudah ngobrol sama berapa orang sekarang? Aku nggak tahu, sumpah. In your, boleh lah ya, kali ini agak lebih panjang 5 menit lagi dikit boleh ya. Kamu sudah ngobrol sama berapa orang? Buat podcast ini. Ya. 1, Ya 1. 2. Siapa? Mike, oke. Mas Pipeng, Karudo. Oh, Harudo sudah di sini juga. Oh, sosokan nggak tahu. Kan depan kamera. Padahal yang ngelit. Ya baru 4 sih. Apa yang kamu rasain? Kalau dari Feren pribadi, emang Feren tuh suka belajar hal yang ada di orang lain. The way she or he talk. Oh, tapi belum ada yang she ya? She or he? Nggak. Oh ya, belum. Who's next? She? Ya, Sinta? Sooner or later. Nggak apa-apa lah ya, kali ini Sinta biar nunggu agak lama lagi ya, 5 menit lagi lah sih. Ini aku baru mau tanya seberapa berkembangnya dia. Soalnya aku melihat si Feren kayaknya sudah cukup berkembang. Terus apa yang kamu rasakan? Kamu nggak dilihat makin aneh jadi orang? Kok makin aneh? Ya kan siapa tahu ada orang yang lihat adalah sok-sokan. Enggak, jadi gini loh. Aku kan orangnya sarkas. Ini the realnya ya? Iya, real. Oh, Feren barista. Dengan Feren yang suka berpakaian yang seperti itu. Hah? Aku nggak tahu sih. Follow deh, makanya di follow. Follow apa? Instagram masa? Krayon. Instagram. Kan nggak tahu Ren. Tanya boleh dong. Masa OnlyFans? Apa tadi? Terus? Enggak. Ya pasti yang udah nge-follow Instagramnya Feren tau lah the way you dress up. Itu kayak gimana. Nah, dengan orang-orangnya itu yang kayak muji, ih badannya bagus, ih apa sih kok ceplosan, ih badannya bagus kayak gitu lah. Makanya mujinya itu the way dari fisik. Yang banyak yang ngomong badannya bagus cewek apa cowok? Semuanya. Oh, semuanya. Cewek cowok. Ya. Terus? Dan Feren nggak mau dong. Oh iya. Nggak mau kayak dilihat dari badannya doang. Mau badan gendut kayak gini. Terus? Gendut seksi. Sin, koyoknya ini yang episode aku mulai tanya Mbak Feren tuh bisa jadi episode ke-3 berarti. Iya ta? Sekalian harus es kebelasin. Iya ta? Ini sudah ngantuk banget belum? Ya sudah sekalian. Terus lumayan loh daripada bikin konten lagi. Ya. Terus? Cerita hidup Feren. Terus? Sampai mana tadi? Oh, cantik. Sampai iya. Ya beberapa kayak ya jadi kayak brandingnya Feren dilihat dari fisik doang. Oh ya? Iya dak. Kamu lihat Feren kalau udah lihat otaknya Feren, iya dak. Ya, aku melihat as the barista, what your product you give to me. Jadi salah ngomong ya. Nggak, memang selama ini banyak kan orang hanya ngelihatnya dari fisiknya, berarti. Ya kayak Feren tuh tidak memperlihatkan hal-hal lebih jauh dari Feren. Oh, oke. Ya, Feren nggak mau. Terus? Terus kayak lifestyle-nya Feren dulu yang kayak minum, main di tempat kerja. Ya ada yang nggak suka. Iya pasti. Yang nggak suka, Feren
kerjanya minum mulu, minum gak ingat rumah, bilang kayak gitu. Minum nggak ingat rumah. Terus kalau nggak ingat rumah ya, masa nggak balik ya balik lah. Iya, maksudnya kerjanya kayak habis kerja main, habis kerja main, habis kerja main, kayak there's no something yang dilakuin itu loh selain itu. Udah mau dong. Terus? Jadi malu. Nggak apa-apa, di sini banyak penonton bayaran biar mendengarkan kisah hidupmu. Terus? Ya udah, maksudnya kayak Feren bisa kok ngakuin yang lain. Ya contohnya kayak gini. Ya Di dulu. sini berarti ajang pembuktianmu. Bisa dibilang seperti itu kah? Feren ya bisa dibilang itu juga, dan ya Feren mau bikin value gitu loh buat Feren. Untuk menaikin value-mu. Hal-hal seperti ini yang kamu lakukan, kamu menyiksa si Sinta dengan jam segini belum beristirahat kayak gitu tuh. Enggak, untuk pasti itu Kak Sinta juga mendapat feedback yang bermanfaat buat dia. Apa? Pasti ada. Dan Pasti ada lah ya. Kak Sinta nggak menyadarin itu. Oh, omongan. Oke, dari sana kamu ngerasa akan menarik jika kayak you improve yourself dengan memulainya. Feren juga mikir kayak yang Feren nggak suka apa ya? Yang Feren nggak suka apa ya? Contoh, aslinya ya, Feren itu buat ngomong di depan orang, literally malu banget. Malu apa malas? Malu. Nggak malas ya? Malu. Nggak malas ya? Malu. Oh ya udah malu. Ya udah terus orang tanya santai jangan emosi. Oh iya dulu. Dulu tuh kayak ya emang bener-bener nggak percaya diri aja gitu lah. Oh, not have any confidence for talking with someone new khususnya ya. Sama new. Feren nggak pinter basa-basi. Ya, langsung straight to the point. Terus dari sana? Feren mau keluar dari zona nyamannya Feren. Dan itu harus, buat kalian juga harus. Kalian nggak mau kan stuck di hal yang gitu-gitu aja. Kamu harus explore hal-hal lain. Terus dari sana kamu memulai ke bikin podcast. Ya. Ini sedang berjalan. Berhasil enggak? Semoga lah ya. Sampai sekarang sih berhasil. Dan I learned a lot. You learn a lot. Ya, Feren belajar. Tapi rata-rata tuh orang-orang itu akan ya yang suka ya akan bilang suka, it's good, I'm appreciate what are you doing for now segala macam. Tapi akan ada beberapa orang ya, alah yang nonton cuman segitu. I don't care. Ya, Feren kan buat value-nya Feren, bukan buat orang lain. Minta tolong Sin, air putih Sin. Enggak apa-apa Sin, masuk frame enggak apa-apa. Udah. Ngelak. Sama, enggak apa-apa ini langsung weh. Terus gimana? Ya, Feren nggak mau muluk-muluk kok. Pasti ya namanya. mau sombong tapi malu. Loh, enggak apa-apa, keluarkan rasa sombongmu. Keluarkan sombongmu. Kalau mau jadi artis. Oke. Enggak ada. Ya, pasti kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Oh. Iya. Pasti kamu mau baik ke dia, kalau dia nggak suka, mau apa? Intinya nggak bisa nyenangin semua orang. Iya, nggak semuanya orang bakal suka sama kamu. Jadi ya Feren nggak peduli kalau ada yang kayak gitu. So you don't look the number for the podcast, right? Really? Nggak. Yang penting Feren grow up dan Feren belajar dari yang kemarin buat to be better. Dari obrolan di sana ada obrolan bahwa kamu belajar banyak. Seberapa banyak? Thank ya you, kayak Cinta. Oh, kita harus pede loh. Kita ngapain sih kita ngerasa nggak pede? Yang awalnya Feren nggak pede, jadi ya udah, paham nggak? Itu satu belajar itu. Kamu berusaha mendobrak hal yang melemahkan kamu selama ini. Pokoknya Feren mikir Feren harus melawan
kelemahan Feren. Hmm. Ya kayak gitu. Dengan masuk ke podcast ini. Ya, pada podcast kan ngebacot, Hmm. ngobrol sama orang. Hmm. Dengan Feren yang dulu gak suka ngobrol. Ya istilahnya kayak pemalu. Feren pernah loh SMP itu. Dia omongin orang. Kenapa? Feren ki menengan. Hmm. Feren pendiam. Hmm. Sukanya diem mulu. Kayak gak punya teman. Gitu loh, pernah loh. Ya sampai segitunya. Tapi sekarang keadaan berubah ya. Ya sekarang berubah. It's not to make you a star, but it's make you a better person. Ya nggak sih? Terus kelemahannya Feren juga, Feren gak suka gambar. Gak suka gambar. Ngegambar. Oke. Literally gak suka drawing. Ya terus habis itu kayak Feren nyoba buat gambar. Oh ya? That's good. Feren belajar. Wah ya Feren harus belajar deh. Kelemahan Feren apa, Feren harus belajarin itu. Dan Feren mulai gambar, nyoba kayak nge-sketch. Ya ala kadarnya gitulah. Dan coba Feren upload. Ternyata ada feedback positif. Akan menyenangkan ya saat beberapa orang memberikan feedback positif. Wah itu bikin kita senang banget sih. Aku tidak bermaksud menjatuhkan ya. Cuman meskipun kita tidak tahu it's real or not. Ya ambil positifnya aja Ya. lah. Makanya kan aku bilangnya kita tidak pernah tahu. Ya. Apresiasi orang itu Ngaruh banget. harus kita syukuri sama terima kasihin, tapi bukan berarti itu menjadikan kamu jadi stuck. At least Itu poinnya aku tadi bilang ini, seperti itu. at least kalau orang udah nge-apresiasi dengan ya mungkin kayak basa-basi atau apa, ya tandanya dia nganggap kamu ada gitu loh. Nggak mati deh ya. Iya. So, barista udah, podcast udah, terus nulis sekarang. Iya. Feren lagi Apa? Nge-challenge. apa? Challenge. Bukan challenge sih, tapi lebih kayak Feren orangnya curious about everything. Always curious about everything. Always curious about anything. Oke. Terus? Jadi About everything. Terus? jadi kayak Feren mikirin ini. Mikirin ini. Terus Nanti overthinking. Anak muda sekarang kan overthinking terus mabuk-mabukan. nggak mabuk, gimana sih? Ih, ya kayak gitulah. Terus kayak, gimana kalau Feren, tak curahin aja lah, coba. Buat sekarang di Medium, aplikasi Medium. Aplikasi Medium. Itu di sana Feren nulis. Itu baru beberapa hari sih. Sudah berjalan 3 hari maybe. No. Tapi itu rutin. Uh-huh. Semoga Dan masih rutin. Itu kayak gak sengaja gitu. Kok Feren pengen nulis ya? Dengan Feren bilang kayak curhat ke orang. Sana tuh nulis aja gak apa-apa. Mungkin dari kamu nulis kayak gitu bisa bermanfaat buat kamu, why not? As long as itu positif ya, why not? Ngerasain positif dong? Rasain dong. Rasain. Nah, terus kemana waktumu untuk clubbing, waktumu untuk have fun sama teman-temanmu, kemana waktumu untuk hangoutnya? Kemana waktunya itu saat kamu sudah positif? Yang harusnya anak muda mikirin itu, besok mau dugem, hari ini dugem kesini, besok kesini, nanti malam kesini. Feren sama sekali nggak ada pikiran itu buat sekarang. Buat sekarang sudah tidak. Yang seharusnya Feren istilahnya masih di saatnya harus bersenang-senang. Iya. Feren sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Hmm. Even
teman-teman ngajakin, ayo ikut dugem ke sini. Enggak ah, Tempat dugem tuh ngapain lah di tempat dugem? Mimi. Oh, Mimi. terus? Ya have fun lah. Oh, have fun. Ya, stress out lah ya. Enggak juga. Enggak juga ya? Wah, belum tahu teman-teman Feren sih. Oh lah, enggak tahu aku. Aku golongan orang tua. Gini. Ya. Kalau buat Feren, ya hal kayak gitu boleh lah sekali 2 kali. Sin, bayaranku double ya Sin ya. Aku nggak kasih kali juga Sin. Terus? Ya boleh lah sekali 2 kali buat stress relief. Stress release, oke. Tapi buat teman-teman Feren, semoga teman-teman Feren nggak dengerin sih. Jangan dengerin. Nanti di-tag aja tuh. Itu bukan buat stress relief. Terus? Buat nyari cowok. Oh, nyari cowok di tempat dugem. Ya jadi nggak masuk buat Feren. Ngapain Feren ngikut kalau tujuan dari dugemnya itu udah beda. Oh, yang kamu cari tujuan dugemnya kalau kamu berangkat for have fun ya? Just for have fun. Just having fun, nothing more. Let's say kamu berangkat berlima. Ya udah, yang kamu kepingin have fun berlima itu bukan ada orang ke-6, ke-7, ke-8 in your table, right? Yep. Oke. Jadi kayak nggak bisa, nggak masuk buat Feren gitu loh. Bisa kok stress relief yang lain, kayak kita pergi, kayak Feren pergi nongkrong kemana gitu, atau ngopi, ngelihat view-view yang bagus, view alam, itu udah stress relief buat Feren. Merasa menyesal enggak doing a positive away? No. Karena banyak kesenangan yang kamu quote unquote jual. No, sama sekali enggak. Gini deh, Feren mulai kerja itu umur 19 tahun. Mulai kerja umur 19 tahun, oke. Lulus SMA langsung kerja. Yang harusnya kebanyakan lulus SMA kuliah. Kuliah otomatis diduitin orang tua dong. Feren enggak. Feren malah yang ngasih. Oh, oke. Jadi kayak Feren beruntung banget. Feren di keadaan yang kayak gitu. Maksudnya kayak Feren dewasanya buat menghadapi keadaan itu lebih cepat. Bukan kecepatan sih. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Dan I really appreciate that. Kayak ya mungkin ada sih kayak ngerasa enak banget sih itu dikasih ini sama orang tuanya, enak banget bisa kesini kesana. Nggak iri? Itu pasti ada ngerasa iri. Oh, terus? Cuman ya acceptable about reality. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya tuh bukan kata-kata yang mudah lur. Kata-kata yang mudah, jalan ini yang susah. To accept something yang to make you comfort tiba-tiba itu harus hilang, ya menurutku cukup susah ya. Khususnya di usia-usia yang memang masih bergejolak. Dan kalau di umuran kayak gini harusnya have fun, bersenang-senang. Nah, permasalahannya kamu anggap positif way-mu itu sebagai have fun nggak? Iyalah. Feren malah. And you can find that in your positive way. Kayak gini nih, kita baru tag gini, kamu kerasa have fun nggak? Have fun. Ya kita mungkin have fun, kalau Sinta kan udah ngantuk. Yang Feren cari. Sebagian orang di umuran sekarang, yaitu have fun-nya juga main sama teman-teman segala macam. Right? You're right. Kalau in your buat age, I am doing same. Yeah. Yeah. Ya kalau buat Feren,
Feren udah mikirin itu, Feren udah kerja, terus kayak ngelakuin hal yang produktif, itu Feren udah seneng banget. Seneng banget, malah kayak, oh Feren ternyata bisa, ini Feren bisa loh. Nggak banyak teman-teman yang di usia kayak gini bisa berpola pikir seperti itu. I don't know. Apa yang menurutmu harus mereka cari dulu supaya pola pikirnya nggak salah? Kalau ya balance aja sih. Balance apa? Misal kalau produktif kayak kerja mulu, produktif mulu, tapi pikiran capek, susah juga. Nah, kalau Feren tiba-tiba bisa merubah pola pikir kayak gitu dari yang tadinya dugem-dugem segala macam sampai tiba-tiba kayak gitu, it just tiba-tiba kamu tidur bangun sudah aku nggak mau seperti itu, or karena kan case-nya banyak teman-teman yang masih kayak gitu toh. Enggak sih, gini. Ya dulu Feren kayak suka dugem segala macam. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kita bangun tidur, aku hari ini mau jadi positif. Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan dugem gak jelas terus? Apa sih yang diambil dari kayak gitu? Nggak tahu dong. Ya, apa yang diambil? Maybe koneksi, maybe teman. Koneksi dari tempat kayak gitu. Kenapa misal ada waktu kosong nggak nyoba part time kayak atau belajar hal baru yang bisa nambah value kita? Asik loh, kayak kita mencoba hal baru dan kita bisa itu tuh asik banget. Semua orang bisa dugem, main, nongkrong. Semua orang bisa. Tapi buat kayak ngelakuin hal produktif itu yang susah. Malah lebih susah di sana. Lebih susah itu. Cuman kamu belum menjawab caseku sih. Apakah kamu hanya dengan tiba-tiba bangun tidur kamu akan berpikiran seperti itu aja? Enggak, karena gini, banyak aku enggak bilang banyak lah. Mungkin 1, 2, 3 orang akan melihat ini dan akan mendengarkan ini sampai selesai. Let's say ada yang mendengarkan ini sampai selesai. Saat hal seperti itu mereka bingung. Ya kamu bilang kayak gitu kan bukan berarti dengan tiba-tiba aku bangun better. How kayak gimana aku caranya bisa nge-follow kamu? Maksudnya mengikuti caramu. Bisa sampai kayak gini. Ya itu tadi kayak Vera mikirnya mau sampai kapan kayak gini. Mau sampai kapan dugem kayak gini. Hal ini pernah jadi obrolan aku sama Arudo di other podcast. Hal yang kita lakukan untuk teman-teman seusia Feren, menurut kita salah satunya adalah pentingnya sosok mentor atau role model. Baru mau ngomong loh. Dari tadi loh sudah dipancing. Dari tadi sudah dipancing. Feren baru mau ngomong. Gini. Ada kalanya kita harus dikasih tahu oleh seseorang. Buat kita tahu sendiri, ya mungkin di umur 25 kamu baru nyadarin itu. Menyadari itu sendiri tuh baru di umur 25 dengan kamu kayak dikasih tahu yang benar ini, yang benar ini, yang salah ini, yang salah ini oleh orang yang emang udah pernah di posisi itu. Yang seenggaknya sudah ngejalanin duluan lah ya. Itu bakal make a different something ya. Yeah. Ya aku cukup setuju. Itu obrolanku sama Rudu bahwa di usiamu tuh orang yang paling penting adalah kamu menemukan sosok role model ataupun mentor kalau kita bisa bilang. What kind of your role model? Your role model gonna be anak apa ya? Anak yang kekinian, hype, yang party gitu ya. Kamu akan kurang lebihnya akan seperti itu. Tapi pada saat role modelnya kamu people yang tuh serius, yang mau sharing anything, kamu bisa memperbaiki hidupmu. Dan yang pasti baru di episode kemarin ya kayaknya. Waktu kemarin data yang 5 orang terdekatmu akan menentukan siapa kelak kamu 10 tahun ke depan. Iya, emang. Dan
eh itu menurutku Circle circle Ngaruh. benar-benar pengaruh. Dan ngaruh banget. aku ngelihat perjuanganmu untuk grow up seperti ini, it's not easy. Aku cukup melihat bukan circlemu berubah, enggak ya, tapi kamu lebih mengalihkan beberapa halnya dengan you do it something yang more positive way. So, barista udah, podcaster. Aku nggak bilang host lah ya. Kayak rasanya kok tidak enak melabeli dirinya podcaster ya. Host udah, writer Ala-ala. sedang ala-ala. What's next? Ya, we'll see aja lah. What's next? We'll Pasti di orang yang try to catch up something udah ada targetnya yang ngapain sih? Ya, pasti nggak jauh-jauh dalam berpikir. Apapun itu menurutku orang memilih jalan hidupnya sendiri. Kamu memilih untuk belajar. Aku tidak bilang kamu sudah berhasil juga. Iya lah, sekarang masih belajar. Dan aku pun juga masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Kebetulan kamu, aku, mungkin Sinta behind the camera. Masih ada teman-teman yang lain juga yang di sini yang ya kita sama-sama belajar. Ya kalau quotes-nya, bukan quotes lah, panggilannya dulu si Arab itu let's fly higher together. Ya yuk kalau mau terbang bareng-bareng. Aku harap obrolan kali ini akan terkesan mungkin membosankan ya. Ini akan membahas who is a Farron. Tapi aku tadi belum jawab perkataanmu ya. Tanyaanmu. Iya. Apa yang dijual sama? Influencer. Selain good looking. Ada loh. Gibah dikit boleh? Boleh tuh ya. Ada yang harusnya dia bisa menjadi baik dengan menjadi dirinya sendiri. Tapi di beberapa postingan dirubah dengan editing sebagaimana mestinya. Dia bagus. Cuman kenapa yang disesalkan kok? I know. Oke. Ya you know lah. Yang diposting kok sampai harus kok kayaknya orangnya beda ya. Kemarin ngeliat di real life kayak gini, kok di postingan kayak gini ya? Ya begitulah. Cuman apapun itu yang dijual oleh influencer adalah informasi. Kalau menurutku ya. Informasi bagaimana mereka sampai mungkin bisa di titik itu, barang apa yang mereka pakai, atau mungkin barang-barang favorit mereka itu biasanya beli di mana, atau mungkin pergerakan. Kalau buat aku ya memang ada beberapa teman yang aku bilang yang the real influencer sih. Cuman ya kadang tuh yang sedih orang yang real influencer gitu. Makanya aku tadi tanya dulu di depan, you don't care about the number? If you don't care, do it. If you care about the number, mungkin konten receh lebih akan tepat buat kamu. Karena rata-rata yang memang the real influencer itu malah mungkin pergerakannya dan jumlah angkanya tidak sebagus yang malah sok influencer. Iya. Iya. Jadi yang ya udah kalau memang mau bergerak moving ya bukan buat orang lain, buat dirimu aja. Iya, emang. Kalau buat yang mau konklusinya buat obrolan kali ini, kalau menurutku buat teman-teman yang seumuran Farron, mungkin yang lebih muda atau mungkin yang malah ada yang di atasnya. Mau sampai kapan sih? Sesimpel itu. Iya. Mau sampai kapan sih? Semua akan telat pada waktunya.
Ya jangan sia-siain masa muda aja sih. Ya mungkin kayak gitu. Dah, terlalu banyak ngomong. Jangan ngantuk mau makan. Ngantuk mau makan. Ngantuk mau tidur. Udah capek mau mandi. Bye bye. Bye bye.